Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrila Aulianisa Zuhrub. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Analisis Abnormal Return, Expected Return, dan Average Abnormal Return pada saham UBC Medical Indonesia terbuka, Maja Agung Lektexindo terbuka, Ika Parmindo Putra Mas terbuka menggunakan metode event study. Latar belakang, pasar saham telah lama menjadi salah satu instrumen investasi yang paling menarik bagi berbagai kalangan, mulai dari individu hingga institusi besar. Dalam konteks perekonomian global yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar dan kinerja saham menjadi sangat penting. Kinerja saham tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan industri. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap kinerja saham menjadi krusial bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Adapun rumusan masalah, bagaimana dampak suatu peristiwa tertentu terhadap abnormal return, saham PT Kedoya Adiara terbuka, PT Prodia Widya Husada terbuka, dan PT Kalbe Farma terbuka. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara expected return dan abnormal return pada saham-saham dianalisis selama periode peristiwa? Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan pandangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisiensi yang menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada saham. Menurut Tanadi 2020, saham adalah bukti atas kepemilikan suatu perusahaan yang berarti jika memiliki saham, maka orang tersebut memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan terhadap suatu perusahaan ditentukan berdasarkan besarnya persentase saham yang dimiliki dari keseluruhan saham perusahaan. Menurut Handini dan Astawinatu 2020, dalam pasar modal terdapat dua jenis saham yang paling umum dikenal publik, yaitu saham biasa common stock dan saham istimewa preferred stock. Pada slide selanjutnya ada efisiensi pasar. Dikutip dari Tendelin tahun 2010, istilah efisiensi pada dasarnya bisa diartikan secara berbeda sesuai dengan konteks penggunaan istilah tersebut. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana semua harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Konsep pasar efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang terpenting adalah harga yang terbentuk tersebut tidak bias. Selanjutnya ada event study. Dikutip dari Tendelin tahun 2010,
Pada halaman 566, event study atau studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien atau bisa disebut efficient market hypothesis yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1991. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisien pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Secara lebih spesifik, studi peristiwa menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Hal ini, pembahasan informasi difokuskan pada informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman secara terbuka. Bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa berdasarkan informasi publik dikenal dengan studi peristiwa atau event study. Menurut Jugianto, tahun 2010, abnormal return merupakan kelebihan atau imbal hasil yang sesungguhnya terjadi atau actual return terhadap imbal hasil normal. Menurut Jugianto Hartono, pada tahun 2017, abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal adalah return ekspektasi yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return tak normal adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Nah, menurut Hartono, pada tahun 2015, abnormal return atau yang lebih dikenal dengan excess return adalah suatu return yang tidak normal karena merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menekankan pada data-data angka yang diperoleh menggunakan data statistik. Dengan metode komparatif, yaitu penelitian dengan sifat membandingkan, dan pendekatan yang digunakan yaitu event study. Selanjutnya ada metode penelitian populasi dan sampel. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang termasuk ke dalam sektor industri aneka konsumsi. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 3 saham, yaitu RSGK, PRDA, dan KLBM. Lalu ada variabel penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2017, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel abnormal return, expected return, return aktual, dan average abnormal return. Yaitu teknis analisis data, yang dimana di dalam teknis analisis data ini kita akan menghitung beberapa analisis. Yang pertama itu menghitung return aktual, yang dimana ada rumusnya yaitu PI, T-1 dibagi PT-1. Yang kedua itu ada menghitung return harapan, yang dimana di dalam return harapan ini itu menggunakan mean adjust model, di mana rumusnya itu return harapan dari sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T sama dengan jumlah RIT I sama dengan T1 dibagi T, yaitu periode. Yang ketiga itu menghitung abnormal return, yang dimana ada rumusnya itu abnormal return sama dengan return realisasi pada periode peristiwa ke T dikurangi return ekspektasian pada periode peristiwa ke T. Yang keempat itu ada melakukan analisis data statistika, itu ada meliputi uji normalitas, uji one sample t-test, dan period test. Di dalam selanjutnya itu hasil analisis data.
di mana ada data normal dan ada data tidak normalnya. Data normalnya itu ada pada data T1, T-5, T-4, T-3, dan T-0. Dan di plusnya itu ada T plus 2, T plus 3 dari ARR sebelumnya dan ARRS sesudah, menunjukkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yang mengidentifikasikan bahwa data ini berdistribusi normal. Yang kedua itu ada data tidak normal yang ada pada T plus 1 memiliki nilai signifikan yaitu 0,030 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Secara keseluruhan, sebagian besar data dalam analisis ini menunjukkan tidak normal kecuali untuk data pada T plus 1. Kita sekarang melakukan uji one sample t-test dengan cara buang dahulu data yang tidak normal serta rata-rata abnormal sesudah ataupun sebelum sudah tidak dipakai di uji ini, dan didapat outputnya seperti tabel tersebut. Kita melihat pada signifikansi to tail. Untuk data yang tidak normal, kita uji dengan one sample t-test Wicoxon. Didapat signifikansinya sebesar 0,285, lalu kita simpulkan data mana yang signifikan atau tidak terhadap abnormal return. Ternyata tidak ada periode baik sebelum dan sesudah peristiwa yang signifikan. Yang terakhir yaitu menguji paired sample t-test, di mana menguji rata-rata abnormal sebelum atau sesudah. Jika salah satu rata-rata abnormal baik sebelum maupun sesudah ada yang tidak normal, kita menggunakan uji paired sample t-test yang non-parametric test. Tetapi jika dua-duanya normal, kita menggunakan compare means paired sample t-test. Kesimpulannya, pengumuman pemindahan pengumuman pemindahan akuisisi memberikan dampak abnormal return yang terbatas dan temporer. Hal ini terlihat dari hanya dua periode T3 dan T4 yang menunjukkan abnormal return signifikan, sementara periode lainnya tidak menunjukkan reaksi pasar, yang berarti lebih lanjut tidak adanya perbedaan abnormal return yang signifikan antara periode sebelumnya dan sesudah peristiwa. Signifikan 0,33 lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku investasi pelaku pasar secara berkelanjutan. Adapun saran, penulis menyalurkan agar investor tetap lebih berhati-hati dalam membuat keputusan untuk berinvestasi terkait dengan terjadinya fenomena atau peristiwa yang dapat mempengaruhi reaksi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.